Hai guys, ketemu lagi dengan aku dan selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku ingin membagikan beberapa tips ke teman-teman. Jika teman-teman tertarik atau ada yang sudah punya pacar atau sudah punya tunangan atau relationship lah intinya dengan pria bule atau pria yang berkewarganegaraan Amerika. Ini versinya aku ya, tips-tips ini gitu. Jadi sebelum teman-teman memutuskan, kalau masih dalam tahap-tahap pengenalan, biasanya kan kalau orang bule itu, dari pengalaman aku ya, jika memang dia itu serius, dia akan menunjukkan apa yang dia punya, misalnya tempat dia tinggal, gaji dia per tahun, binatang peliharaan, dan tentunya keluarga dia dan teman-temannya dia juga gitu. Dia juga akan memberitahu kamu kapan dia akan datang mengunjungi kamu dan keluarga kamu. Ingat, kamu dan keluarga kamu, bukan hanya untuk mengunjungi kamu aja. Apakah itu cukup? Udah dikasih tahu semua gitu kan? No, jawabannya no. Kenapa? Jika misalnya dia sudah memberitahu teman-teman gaji per tahunnya berapa, ingat, jangan pernah di-convert ke rupiah. Karena biasanya kita itu suka meng-convert atau menghitung ke rupiah gitu loh. Kalau dihitung ke rupiah itu nilainya banyak banget. Tapi kalau masih di dalam sini, di Amerika sini, itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang gajiku per tahun seperti ini nih gitu, jangan langsung di-convert ke Indonesia. Tanya dulu gaji berapa per tahun, pengeluarannya berapa gitu. Apa aja sih pengeluaran-pengeluaran dia. Dan kalau ada yang bilang, ih matre banget sih, masa pengeluaran harus tahu gitu. Jangan salah. Di sini gaji memang gede, tapi pengeluarannya juga gede. Karena gaji itu nggak kayak di Indonesia. Gaji misalnya 3 juta, ya terimanya 3 juta gitu. Nggak ada potongan apa-apa. Paling kalau ada potongan pajak juga nggak seberapa gitu. Kadang potongan pajak juga nggak ada. Jadi ya terimanya tetap segitu gitu. Kalau di sini potongannya itu banyak. Kadang terimanya itu $80.000 per tahun, tapi setelah ada dipotong-potong itu terimanya itu paling sekitar 60 ke 70 gitu. Karena kan ada potongan pajaknya itu ada dua, ada potongan untuk social security number, terus ada potongan asuransi, ada potongan ini dan banyak lagi gitu. Emang sih agak nggak enak gitu ngomongnya, tapi jangan pikirkan nggak enaknya, pikirkan ke depannya. Karena di sini itu semuanya itu mahal gitu, dan apa-apa semua di sini bayar pajak. Jadi nggak usah sungkan gitu. Lebih baik belak-belakan daripada nantinya di belakang setelah udah nyampe di sini dan tahu wow. Yang kedua, tanya apakah dia siap punya anak. Ini sangat penting karena bagi orang sini kadang punya anak itu mereka mikir gitu, karena di sini tuh punya anak itu sangat mahal. Kadang mereka nggak siap untuk punya anak gitu. Jadi lebih baik teman-teman langsung to the point. Mau itu dia masih single, udah duda atau apa, tanya apakah dia siap punya anak setelah menikah dengan kamu atau enggak gitu. Jika jawabannya tidak, itu terserah kamu untuk memutuskan mau dilanjut apa enggak gitu. Yang ketiga, apakah dia mau terbuka masalah keuangan? Ingat, jangan pernah samakan pria Amerika atau pria bule itu dengan pria Indonesia. Karena di Indonesia itu kan keuangan itu diserahkan ke istri. Kalau di sini itu keuangan itu nggak ada yang mendominasi gitu. Tanya di awal, nanti masalah keuangan bagaimana gitu. Misalnya kamu mau bikin joint account, yang setahu aku sih setiap imigrasi yang kesini pasti ada joint accountnya. Karena itu salah satu bukti pada saat interview green card nanti. Jadi pasti ada, tapi jangan sampai hanya berlaku di interview doang gitu. Setelah itu sendiri-sendiri, jangan gitu. Seenggaknya kalian tahu masing-masing pengeluaran dan pemasukannya dia berapa, dan pengeluaran dan pemasukan kamu juga berapa gitu. Orang Indonesia kan biasanya ngasih duit ke orang tua ya. Nah, bilang aja kalau misalnya dari awal kesepakatan kalian itu harus jelaskan bagaimana budaya Indonesia itu gitu. Jadi mereka nggak kaget gitu. Kenapa sih kamu harus ngasih duit ke orang tua gitu? Nah, itu harus dijelaskan juga. Terus yang keempat, begitu nanti teman-teman pindah ke sini, otomatis kan teman-teman harus perlu adaptasi, terus harus perlu segala macam, belajar ini, belajar itu gitu. Intinya kan teman-teman masih belum bisa bekerja, masih belum punya teman, terus masih ya ngikut suami kemana-mana lah gitu, paling ya di rumah aja gitu.
Tanya dia, apakah dia nanti mau menghidupi kamu tanpa mengeluh. Jika nantinya kamu butuh apa-apa, misalnya kamu butuh uang, nah, apakah dia siap untuk mensupport kamu dalam beli keperluan-keperluan kamu, seperti makeup tadi, dan masih banyak lagi sih, kayak misalnya kamu pengen ini, pengen itu, gitu. Nah, itu harus jelas juga, gitu. Jangan memikirkan, misalnya, nanti itu gampang, enggak boleh gitu, karena kita akan pindah ke negara orang, gitu. Lebih baik kita belak-belakan di awal, gitu. Selanjutnya, yang kelima, tanya diri kamu, jangan tanya dia, apakah kamu nanti siap untuk mensupport keuangan dia. Misalnya kamu bekerja di tempat lain juga, jika suatu saat nanti suami kamu ini mengalami kesusahan dalam keuangan, otomatis kan nggak ada topangan. Jadi pada saat kamu bekerja, kamu bisa menopang keluarga kamu sampai dia bisa menemukan pekerjaan yang baru. Walaupun di sini ada yang namanya unemployment benefit, itu hanya berlaku untuk karyawan yang dipecat, bukan karyawan yang resign. Walaupun kamu nggak make a lot of money gitu, seenggaknya kamu punya duit pegangan untuk mensupport. Paling nggak kamu mikir gaji kamu itu buat nabung gitu. Jadi gaji si suami untuk bayar kebutuhan di rumah gitu. Atau misalnya ada kebutuhan, misalnya kebutuhan anak atau apa-apa. Yang keenam, kamu harus tanya dia, apakah dia siap untuk memfasilitasi kamu dengan asuransi. Misalnya kamu sakit nih, kamu berobat ke dokter. Oke, kamu sekarang punya duit banyak. Tapi, begitu kamu berobat ke dokter, duit kamu itu akan langsung habis. Jangan pernah coba-coba berobat ke dokter di Amerika dengan uang cash. Karena kamu akan jatuh miskin. Karena kesehatan di Amerika itu sangat mahal. Makanya di sini kenapa rata-rata orang punya asuransi. Dan kamu harus tanya itu, karena asuransi itu banyak macamnya. Misalnya asuransi gigi, asuransi mata, asuransi kesehatan, asuransi life, kematian, segala macam, itu banyak. Walau kata orang, ya pastilah, kan itu salah satu bukti juga nanti pada saat interview. Jangan salah. Oke, dia pasti mau gitu pada saat mau interview. Oke, kita buat sekarang gitu. Tapi jangan sampai kamu yang ngajuin gitu. Hey, bikin asuransi gue dong, gini. Itu seakan-akan dia nggak peduli. Pokoknya intinya dia udah harus siap dengan segala konsekuensi. Dia harus siap dengan segala tanggung jawab tuh, karena dia yang bawa kita kan. Dia harus udah mikir gitu, mikir sendiri dan langsung X sendiri. Oh, aku langsung bikin asuransi kamu nanti, aku langsung masukin kamu ke asuransi aku nanti, atau aku bikin asuransi tersendiri buat kamu nanti gitu. Yang ketujuh, jangan jadikan hubungan kamu dengan si pria bule tersebut hanya untuk ajang show off. You know what I mean kan teman-teman? Karena banyak banget orang kalau udah punya kenalan orang bule itu tuh langsung kayak bangga banget gitu loh. Ini kayak misalnya ada di otaknya tuh ada pemikirannya, oh memperbaiki keturunan, oh bla 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 bla, dan masih banyak lagi gitu. Jangan. Kalau misalnya kamu udah bersama dia di sini dengan segala kehidupan yang kamu belum tahu sama sekali gitu, kamu akan shock gitu, karena kamu harus berhadapan dengan budaya-budaya yang bikin kamu shock nantinya. Apalagi kamu yang terbiasa dengan budaya Indonesia. Gini loh, orang Indonesia itu kadang kan kalau mikir luar negeri, oh Amerika, oh yes aku nanti bakal tinggal di situ. Jangan pikirkan seperti itu, karena gimana pun lebih enakan di negara sendiri. Mungkin benar kalau kamu ngelihat orang-orang lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu, kamu pengen gitu, oh aku pengen di sana, aku pengen di sana. Tapi setelah kamu merasakan nanti, kamu akan bilang, oh enakan di negara gue deh, enakan begini deh, enakan di sana deh. Oleh karena itu, jangan sampai itu terjadi. Karena nanti begitu kamu pindah ke sini, kamu kan akan jauh dari keluarga, akan jauh dari teman-teman, akan jauh dari saudara-saudara. Dan biasanya kalau ada sesuatu terjadi, kamu butuh teman buat sharing, teman kamu selalu ada gitu. Kamu selalu bisa hang out bersama dengan teman-teman kamu gitu. Nah nanti kalau di sini tuh ya nggak bisa gitu. Kamu nggak langsung dalam sekejap, kamu datang sini terus langsung dapat kerjaan, langsung dapat banyak teman buat ngobrol gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Karena di sini itu sangat jauh berbeda dengan budaya kita di Indonesia. Oleh karena itu, aku berbagi tips dan intinya semua kembali ke teman-teman.
Jangan memikirkan, oh gampang, nggak bisa seperti itu. Karena pada saat kita belum mengalami, memang kita bisa ngomong gampang. Tapi setelah kita berada di situasi tersebut, kita nggak bisa mikir apa-apa. Dan kadang kita pendek mikirnya gitu, ya udahlah gitu, jangan sampai terjadi. Oke teman-teman, itulah tips-tips dari aku. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Sebenarnya sih masih banyak lagi sih. Ini hanyalah sebagian besar tips-tips yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Jika ada yang kurang atau tidak sesuai dengan teman-teman, ya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan ingat, teman-teman yang akan dibawa pindah ke negara dia harus layak menjadi pendamping, menjadi seseorang yang bisa berbagi suka, duka, dan segalanya dengan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching dan see you in the next videos. Bye bye.